Kembali lagi bersama saya, M. Malam terakhir di hutan angker, menghadapi kuntilanak. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh di pedalaman, ada sebuah hutan yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai tempat yang terkutuk. Hutan yang tak pernah sepi dari cerita-cerita mistis, dari suara tangisan yang terdengar di malam hari, hingga sosok wanita bergaun putih yang muncul tanpa peringatan. Mereka menyebutnya kuntilanak. Banyak yang mencoba mengungkap misteri di balik hutan ini, namun tak ada yang kembali dengan selamat. Apakah itu yang hanya legenda, atau ada sesuatu yang lebih kelam tersembunyi di sana? Malam ini, kita akan mendengarkan kisah dari seorang pemuda yang mencoba membuktikan kebenaran dari legenda itu. Dan kisahnya berakhir dengan cara yang tak pernah ia duga. Namanya adalah Dimas, seorang pemuda yang penasaran, penuh keberanian, dan tidak percaya pada cerita-cerita mistis yang sering beredar di desanya. Ia mendengar banyak kisah tentang hutan itu, tentang sosok kuntilanak yang katanya menghantui siapapun yang berani memasuki wilayah terlarang itu. Namun, Dimas tak merasa takut. Malam itu, Dimas memutuskan untuk membuktikan pada teman-temannya bahwa hutan itu bukanlah tempat yang berbahaya. Dengan hanya membawa sebuah senter dan ponsel, ia masuk ke dalam hutan yang gelap. Semua suara malam yang biasa terdengar, seperti desiran angin dan suara hewan liar, terasa begitu menakutkan. Tapi Dimas tetap melangkah dengan keyakinan bahwa itu semua hanyalah cerita belaka. Semakin dalam Dimas masuk ke dalam hutan, semakin terasa hawa dingin yang merasuk tubuhnya. Senter yang ia bawa tiba-tiba berkelap-kelip, menambah ketegangan yang meliputi dirinya. Lalu, ia mendengar sesuatu yang aneh. Suara tangisan itu begitu lirih namun jelas terdengar di telinganya. Dimas berhenti sejenak, berusaha mencari sumber suara itu. Ini pasti suara hewan, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin ia berjalan, semakin jelas suara tangisan itu terdengar, semakin dekat. Rasanya seperti suara itu berasal dari dalam hutan. Dimas mulai merasa tidak nyaman. Suara itu tidak hanya terdengar semakin dekat, tapi juga terdengar seperti suara wanita yang menangis dengan sangat pilu. Ia berusaha mengabaikannya dan terus berjalan. Tapi tiba-tiba, sesosok bayangan putih melintas di hadapannya. Sangat cepat, seolah melayang. Rasa takut mulai menguasai dirinya. Jantungnya berdegup kencang. Siapa itu? Pikirnya. Tanpa ragu, Dimas berlari mengikuti bayangan itu, ingin melihat siapa yang berada di baliknya. Namun, semakin ia berlari, semakin jauh bayangan itu menghilang di kegelapan. Hingga akhirnya, ia berhenti di sebuah clearing kecil di hutan. Di tengah hutan itu, ada sebuah pohon besar yang tampak aneh. Dimas merasa seperti ada yang mengawasinya. Di bawah pohon itu, ia melihat sesuatu yang tak bisa ia lupakan. Seorang wanita berpakaian putih dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Ia berdiri tegak menghadap pohon besar, seakan tak mendengar kedatangan Dimas. Dimas merasa terhanyut dalam pemandangan itu. Meski ketakutan mulai merasukinya, suara tawa itu sangat aneh. Tawa yang terdengar seperti jeritan dan membuat darahnya seperti membeku. Tanpa bisa mengontrol dirinya, Dimas melangkah maju, berusaha mendekat. Namun, ketika dia semakin dekat, wanita itu berbalik. Wajahnya tidak tampak seperti manusia lagi. Wajah wanita itu pucat, dengan mata yang kosong dan gelap. Mulutnya terbuka lebar, dan dari sana keluar tawa yang semakin keras. Dimas merasakan tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak.
Saat itu, ia sadar ia telah terjebak. Kuntilanak, makhluk yang selama ini ia anggap mitos, ternyata nyata. Tiba-tiba tubuh Dimas terasa sangat berat. Matanya mulai berkunang-kunang dan tubuhnya terasa lemas, seperti ada kekuatan yang menariknya. Dan tiba-tiba ia terjatuh ke tanah. Dalam kegelapan, dia mendengar tawa itu semakin dekat dan akhirnya suara itu menghilang. Pagi hari berikutnya, warga desa mulai mencari Dimas yang tak kunjung kembali dari hutan. Mereka menemukan ponsel Dimas terjatuh di bawah pohon besar itu. Namun, tak ada tanda-tanda keberadaan Dimas. Yang mereka temukan hanya sisa-sisa jejak yang samar dan bau bunga yang sangat menyengat. Hingga hari ini, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Dimas. Beberapa orang yang pernah berani masuk ke dalam hutan itu mengatakan bahwa mereka sering mendengar suara tawa itu. Suara kuntilanak yang tak pernah berhenti mengingatkan mereka akan kisah Dimas. Mungkin saja kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya ada di dalam hutan itu. Apakah Dimas selamat? Ataukah dia hanyalah bagian dari legenda yang semakin mengerikan? Hanya satu yang pasti, hutan itu tetap menjadi tempat yang terlarang, dan suara tawa kuntilanak masih terus terdengar, malam demi malam. Jadi, jika suatu saat kamu mendengar suara tangisan atau tawa di malam hari, berhati-hatilah, karena bisa jadi itu adalah kuntilanak yang sedang mengintaimu.